Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bahagia. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Insya Allah sudah ya. Nah, mari sekarang kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah alasan kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW serta ketabahan Nabi Muhammad dan sahabat dalam berdakwah. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan kalian akan memahaminya dengan baik. Alasan kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad mendapat perintah dakwah secara terbuka, beliau langsung melakukannya. Ada 3 inti dari ajaran Islam yang beliau dakwakan, yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama tentang akidah Islam. Ini meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ini adalah termasuk rukun iman ya. Yang kedua tentang ibadah. Yang dimaksud ibadah adalah tata cara mengabdi dan menyembah kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia harus mengetahui tata cara bagaimana kita mengabdi dan menyembah kepada Allah. Tidak boleh semaunya sendiri supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mengenai akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah ajaran tentang tata cara berhubungan dengan orang lain atau makhluk Allah yang lain. Nah, inilah inti ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya dengan lemah lembut dan damai, sehingga Islam bisa berkembang di dunia seperti saat ini. Bahkan negara kita adalah negara yang paling banyak pemeluk dari agama Islam, meskipun Islam dilahirkan di Mekah dan jauh sekali jaraknya dengan negara kita. Nah, untuk berikutnya, apa sih yang termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam? Ini ada 5 hal ya. Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Persaingan merebut kekuasaan ini karena para kaum kafir Quraisy tidak bisa membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Jadi, kaum kafir Quraisy menganggap dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Hasyim. Ya, jadi mereka masih belum mengerti atau belum bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan, karena pada zaman itu banyak sekali penguasa-penguasa yang bersaing supaya menjadi penguasa yang terbaik pada masa itu. Untuk faktor yang kedua adalah larangan taklid kepada nenek moyang. Kaum kafir Quraisy telah terbiasa untuk mengikuti setiap ajaran dari nenek moyang, termasuk dalam peribadatan. Nah, untuk itu kaum kafir Quraisy sangat berat meninggalkan ajaran nenek moyang dan berpindah kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Faktor ketiga adalah hilangnya perdagangan patung. Salah satu mata pencarian kaum kafir Quraisy adalah membuat patung untuk dijual. Dalam ajaran Islam melarang manusia menyembah berhala atau patung. Nah, oleh sebab itu banyak yang tidak mau memeluk agama Islam karena
mereka beranggapan rezekinya akan hilang karena tidak bisa menjual patung-patung itu. Untuk faktor yang keempat adalah hilangnya kasta. Masyarakat Arab pra-Islam hidup berkasta-kasta. Dalam keseharian mereka menjalankan sistem perbudakan. Orang yang menjadi budak memiliki kedudukan terendah yang bisa diperlakukan sesuka hati tuannya. Misalnya, diperjualbelikan seperti layaknya barang. Jadi, manusia bisa dijual pada saat itu kalau mereka berkasta budak. Siapa yang menjualnya? Yang menjualnya adalah para pemiliknya atau para juragannya. Nah, dengan adanya agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tentu saja hal ini akan hilang dengan sendirinya. Karena dalam Islam tidak mengenal yang namanya kasta dan tidak membedakan derajat manusia yang satu dengan derajat manusia yang lain. Semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Untuk yang kelima, faktor kelima adalah takut adanya hari kebangkitan. Di antara ajaran Islam adalah mempercayai adanya hari kebangkitan atau hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dihisab. Dihitung amalnya sekecil apapun dan juga dosa-dosanya. Nah, setelah itu manusia akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai perbuatan yang sudah dilakukan semasa hidup di dunia. Itulah beberapa alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak memahami dan bisa membaca bukunya kembali untuk lebih memahami dan mengerti apa saja alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad. Materi selanjutnya adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mendapat tentangan dari berbagai macam pihak. Yang pertama adalah tentangan dari pamannya, yaitu Abu Lahab. Kemudian tentangan dari para penguasa Mekah, tantangan atau bujukan dari Walid bin Mughirah, serta bujukan Utbah bin Rabi'ah. Tak lupa juga siksaan-siksaan yang mengerikan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga pemboikotan terhadap Bani Hasyim. Jadi Bani Hasyim diboikot untuk tidak berhubungan dengan bani-bani yang lain, karena Bani Hasyim adalah keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang paling besar ketabahan yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah meninggalnya dua orang yang paling dicintai dan mencintainya, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah. Tetapi saat menghadapi berbagai macam tentangan dari berbagai pihak, Nabi Muhammad tetap tabah hati dan tetap melakukan dakwah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapat tentangan, tetapi juga para sahabat yang sudah memeluk agama Islam. Mereka juga mendapatkan ejekan, hinaan, bahkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Beberapa sahabat yang mendapatkan tentangan dari kaum kafir Quraisy sebagai berikut. Yang pertama adalah istri beliau yang bernama Khadijah. Ya.
Khadijah ini adalah orang yang paling besar peranannya dalam kehidupan Nabi selama berdakwah. Selain tentu saja sebagai istri yang sabar dan selalu mendukung atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Yang kedua, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Juga ada Umar bin Khattab. Yang keempat, ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam Fuhairah, Arqam bin Abil Arqam, kemudian ada Ibu Mas'ud, keluarga Sumayyah, Bilal bin Rabah, Abu Fakiah, Amir bin Fuhairah, Labibah, Nahdiyah, Zunairah, serta yang terakhir adalah Kabab bin Ars. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Nabi yang mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy karena mereka memeluk agama Islam, agama yang disampaikan oleh Nabi. Tetapi meskipun mendapat siksaan, hinaan, ejekan yang bertubi-tubi, mereka tetap kukuh sampai mati membela dan memeluk agama Islam. Demikian anak-anak, alasan mengapa kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi, juga ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi tentangan-tentangan terhadap para pemeluk agama Islam. Demikian penjelasan mengenai alasan kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad SAW serta ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam dakwah. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.